Nah coach, yang setahu gue yang gue denger enggak lah. Lu nih kayak agak nggak suka sama namanya body shaming. Oke, iya, aku pernah aku pernah bikin instastory khusus buat body shaming. Bisa dicek di Instagramnya @coachregina langsung gitu. Nah, menurut lu body shaming itu seperti apa sih? Oke, jadi dari katanya dulu ya, bahasa Inggris tuh kan ya. Bahasa Inggrisnya body, badan, shaming, mempermalukan. Jadi itu adalah sebuah tindakan yang dengan sengaja mempermalukan seseorang terhadap tubuhnya. Entah dengan perkataan, dengan perilaku, apapun itu tujuannya mempermalukan. Sengaja? Sengaja. Yang sering terjadi itu adalah yang tidak sengaja, betul? Yang sering kita temuin kayak saudara datang, apa kabar, gendutan ya. Tapi kan sebenarnya dia nggak maksud. Nah, nggak maksud kan? Tapi kita responnya langsung kayak, emangnya gue gendutan gitu kan, langsung kayak. Nah, itu sebenarnya siapa yang ini kan membuat nih gue di body shaming sama dia? Kita sendiri sih. There you go. Jadi body shaming itu bisa dilihat dari dua sisi ya, selalu dari pelakunya dan korban, dalam tanda kutip korbannya. Nah, biasanya yang menginterpretasi itu kan korbannya nih. Oh, dia pelaku body shaming nih, padahal belum tentu loh. Ya kita juga nggak nanya juga kan, kadang kayak lu maksudnya apa lu nanya-nanya gue gendut apa enggak gitu kan, enggak kan ya. Memang itu harusnya masuk dalam red flag list tuh ya, kayak mempertanyakan mengenai badan itu salah satu, kayak nanya umur, nanya gaji, itu kan salah satu red flag. Kayak sebenarnya kalau saya ditanya ya body shaming itu bisa sengaja dan gak sengaja yang tadi aku bilang itu sih. Tapi kalau di lingkungan pertemanan nih yang aku temuin ya, kadang-kadang tuh dipakai buat pencair suasana. Iya, sama kan? Kayak, ya buat biar nggak awkward aja gitu loh. Contohin dong, kayak gimana saya? Baru ketemu nih, saya nih, coba. Kalau itu terjadi gimana? Kalau nih, misalnya baru pulang dari Bali misalnya gitu. Kok lu iteman sih gitu? Pengen nanya aja, pengen biar nggak awkward aja gitu loh. Tentang perjalanan dia ke Bali atau apa, tapi dia mulainya dengan gitu kayak, kok iteman sih lu gitu? Yes. Itu termasuk body shaming atau? Kalau dari pendapatku ya, itu yang tadi kamu bilang itu lebih ke karena kita manusia nih terbiasa dengan apa yang kita lihat kita komentarin. Orang mau bilang, oh kita sebenarnya nggak boleh tuh judge the book by its cover, nggak mungkin. Lu lihat buku pasti ngeliat depannya dulu, wah menarik nih judulnya ya kan, baru lihat belakangnya lah. Lu kalau misalnya boleh dibuka. Bahkan di toko buku itu diplastikin bukunya, bener? Mau buka itu. Jadi wajar kalau misalnya orang ngeliat langsung dikomentarin, itu udah naluri banget. Mungkin bagi orang-orang yang nggak kreatif ya, bisa aja sebenarnya kayak, gimana ke Bali kemarin, bisa kan kayak gitu. Atau misalnya baru ketemu orang, udah lama nggak ketemu, ngomongnya daripada nanya, gemukan ya, bisa aja kita nanyanya, ini buat teman-teman ya, biar pada kreatif tuh ya, gue kasih list pertanyaan. Pertama, daripada nanya untuk mencarikan suasana nih, daripada nanya mengenai apa yang kita lihat, tanya mengenai kegiatannya dia. Misalnya nih, kita kan lagi pandemi, gimana, apa kabar, sehat? Atau, gimana pandemi ini sibuk ngapain aja? Itu jauh, itu dia bisa menceritakan loh, makanya jangan tanyanya tuh yes or no, close ended ya, nanyanya tuh opening guys, biar dia cerita gitu mengenai kehidupannya dia. Lu nanya, gendutan ya, kelar. mau apa gitu. Ada satu juga, gara-gara pandemi kok lu gendutan sih gitu, nggak olahraga ya lu gitu, kayak sakit kan, sakit. Padahal mungkin dia kayak, ya memang lu kelihatan gemuk gitu. Buat dia, mungkin dia nggak maksud, bener-bener genuinely mau nanya, mau cari tahu, tapi ya kita yang ditanyakan kayak, sakit gitu kan. Nah kalau kondisi gue sendiri nih, karena gue sudah, karena di mindset gue sudah menunjukkan, karena gue sudah punya mindset bahwa nih orang belum tentu mau body shame gue selalu mikirnya, gue gemukan, misalnya dia ngomong, lu gemukan ya coach? Iya nih, gue kemarin olahraga mulu, jadi lagi ada muscle lah kan. Jadi gue selalu, that's how I interpret things gitu. Itu cara gue untuk menginterpretasikan komentar mereka, mau lu bilangnya negatif, positif, gue jadiin positif sendiri. Karena itu kita nggak bisa kontrol orang lain mau ngomong apa, tapi kita bisa ngatur respon dan interpretasi kita terhadap komentar tersebut. Berarti bisa dong, maksudnya kalau orang body shaming kita itu jadi motivasi nggak sih buat beberapa orang? Exactly, tergantung cara kita interpretasinya. Kita responnya gimana gitu kan? Kalau misalnya nih, saranku sih, kalau misalnya komentarnya seorang ini nggak enak, misalnya kayak tadi, gendutan ya, kita ngerasa sakit. Kita nggak perlu ngerespon langsung kayak, oke, dia body shaming atau apa. Kita refleksiin dulu ke diri kita sendiri. Kenapa itu bikin kita kesel? Apakah memang kita overweight dan kita harus melakukan sesuatu? Apakah memang itu sebuah kenyataan? Atau kalau kita kesel,
itu mau diapain keselnya gitu, kesel ke orang itu dendam atau terus kamu body shame, nggak selesai, apa untungnya buat kita. Jadi seperti yang tadi aku bilang ya, olahraga untuk masa depan. Kita pikir lagi, untuk masa depannya apa nih kalau kita kesel-kesel nggak ada fungsinya. Tapi kalau misalnya kita ganti jadi kayak, oke, mungkin emang gua gemuk, mungkin emang gua nggak sehat, state-nya carinya state happy and healthy ya, paling kali banyak dapat semua ya. Carinya menyehatkan bagian kita. Kalau kita rasa, oh gua happy kok, gua healthy dengan kondisi gua gini, ya udah, komentar dia nggak ada artinya, nggak perlu diartiin apa-apa gitu. Oh gemukan ya mata lo aja kali. Istilah gitu kan lah. Tapi kalau misalnya kita ngerasa oh memang gua overweight nih, gua perlu olahraga, that's it, then that's what you have to do. Apakah lu healthy, happy nggak? Nah muncul lagi deh katanya. Tapi balik itu respon kitanya gitu lah ya. Tapi ada juga yang responnya kayak oh di body shaming gua gendutan, terus kayak ya udahlah gua emang gendut gitu. Terus dia nggak berbuat apa-apa. Karena dia sudah pada ngerasa oh yaudah healthy, happy, gua happy aja, atau bahkan pasrah. Kalau yang pasrah ya, again, aku ajak teman-teman yang pasrah untuk memikirkan masa depan. Yang tadi gue udah coba dimundurin dikit videonya, ditonton lagi ya masa depannya. Part satu. Yes, kita teman-teman ini mau yang sehat dan bahagia nggak? Kalau kalian pasrah, itu kalian di mana sekarang? Pertanyaannya gitu. Betul. Nah, buat lu sendiri pernah nggak sih di body shaming? Yang paling menyakitkan. Oke, ini here's a great story sih. Gue justru mengalami body shaming itu ketika badan gue sudah, menurut gue sudah bagus. Ketika gue sudah punya six pack, itu malah gue di body shame. Gila ya. Weird, right? Ya, aneh kan? Itu jadi perlu ceritain nggak? Perlu. Oke, penting banget ya. Penting banget ceritain ya. Oke. Jadi at the time tuh aku lagi sama teman-teman gym. Terus beberapa tahun ini ada yang tahu karena gue suka ngupdate di Instagram, gue pamer six pack ya kan. Terus kayak, wah ini Regina, at the time belum jadi coach ya, masih jadi member gym. Regina udah punya six pack nih, bla bla gitu kan. Terus saya tunjukin. Nah, tunjukin dong, lagi set gitu kan. Terus ada instruktur, kalau nggak salah aku nggak kenal dia dari situ, dan dia kayak aku nggak kenal dia. Dia bisa dengan nyamannya ngomong, ini masih banyak nih di bagian pinggangnya, terus literally dicubit-cubit. Langsung diem, kayak what? Padahal terus at the time aku wajar dong, kesel langsung sesaat itu naluri langsung kesel kan, langsung kayak buset nih orang-orang lagi ngeliatin six pack gue, pencapaian gue, tapi lu instruktur yang badannya biasa-biasa aja, no offense, bisa nyubit-nyubit pinggang gue dan kayak, lemaknya masih di mana-mana nih gitu. Lalu at the time aku kalau nggak salah responnya kayak, oh iya ya ini mesti ini lagi nih gitu kan, kayak iya doang. Tapi setelah aku pikir lagi, ini bakal ada banyak orang yang kayak gini juga. Mau kita badan sebagus apapun, mau lu model, mau lu bodybuilder, pasti akan dikomenin. Pasti. Nggak mungkin ada kayak, badan lu sempurna, bye. Nggak. Lu mau badannya bagus, badannya otot banget ya, badannya kurus banget sih, kayak ini pasti akan ada aja masuk. Apalagi ntar kamu followersnya makin banyak ya kan, netizen makin banyak, makin banyak, viewersnya makin banyak, banyak banget. Kenapa? Balik lagi orang suka komentarin orang ya. Yes, wajar, dan itu dia makanya tadi aku bilang body shaming itu nggak bisa dihindarin. Kita nggak bisa hindarin, tapi kita bisa mengatur bagaimana kita menginterpretasi dan mengatur respon kita terhadap itu. Apakah kita mau jadiinnya motivasi untuk lebih sehat, untuk bahagia? Again, ingat state-nya. Kalau kita marah-marah dan mau dendam atau apa, mau diapain gitu. Kalau misalnya kita kenal sama orangnya, kita melakukan pendekatan misalnya nih ke saudara sendiri, ngomongin badan tuh kayaknya jangan deh, sensitif. Gua sih nggak apa-apa ya, cuman kalau lu tanya ke misalnya kamu mau ngomongin deketin, melakukan pendekatan ke orang itu, boleh, terserah. Tapi kalau misalnya netizen digituin, mau berapa banyak netizen yang kamu ajarin, kalau memang itu passion kamu untuk menyuarakan body shaming prevention misalnya, silahkan. Tapi kalau aku lebih prefer untuk kita aja sendiri yang mengatur diri kita untuk mencapai healthy and happy, itu aja. Oke, nah coach, boleh nggak sih bagiin pesan-pesan gitu buat orang-orang yang pernah kena body shaming dan pelakunya juga? Oke. Teruntuk teman-teman yang pernah di body shaming. Ya siapa ya kan, nggak boleh ntar disuruh terus bayar kan. Apa tadi? Oh ya, untuk teman-teman yang pernah di body shaming, dalam tanda kutip korban, aku akan kembalikan lagi ke teman-teman untuk menginterpretasikan mengenai komentar negatif dari orang-orang, karena itu pasti akan muncul. Mau dimanapun kalian, kita nggak bisa menghindari itu.
Jadi yang bisa kita lakuin adalah, karena kita nggak bisa mengontrol orang lain, kita bisa mengontrol bagaimana cara kita bereaksi dan merespon terhadap komentar tersebut. Dan aku harap apapun yang teman putuskan, yang jalan yang kalian ambil, karena selalu ada jalan ya. Oke, karena selalu ada jalan ya, itu pilihlah jalan yang menyehatkan dan membahagiakan teman-teman. Kalau kalian marah-marah, itu nggak ada di sini, nggak sehat dan nggak bikin kalian happy. Jadi buat apa membuang-buang waktu dengan kesal dan dendam? Lebih baik pilih jalannya yang membahagiakan dan menyehatkan. Nah, buat teman-teman pelaku ya, yang pernah secara tidak sengaja maupun sengaja ya melakukan body shaming, ada banyak topik kok selain ngomongin badan, selain yang kita lihat langsung ngomongin. Seperti tadi aku udah sempet kasih tahu ya, kayak tanyanya sibuk ngapain tuh, kreatif dikit lah, nggak perlu apa yang kita lihat langsung dikomentarin gitu. Dan belum tentu nih kalau kita memberikan komentar ke orang itu orangnya menerima dengan positif loh. Mungkin kalian menganggapnya itu kan biasa aja komentarnya, itu pendapat kalian. Teman-teman kita yang lain belum tentu pendapatnya seperti itu. Jadi be considerate. Asik, keren ya. Nah, buat sobat-sobat SHJ juga yang masih generasi milenial nih coach, boleh nggak dikasih juga pesan-pesannya nih? Apa buat body shaming? Enggak, overall olahraga dari awal. Oh, oke. Ya, apapun yang teman-teman pilih, karena selalu ada jalan ke Fitbit Jakarta. Salah, oke, sorry guys. Itu kesimpulannya keuntungan ya. Promosi mulu, oke. Ya, buat teman-teman, aku tahu sekarang ini banyak banget hal-hal yang lebih penting ya dari sekedar olahraga atau menjaga makan. Banyak yang kita pingin coba, banyak apa yang kita dapetin, makanan enak, macam-macam ya kan. Tapi aku berharapnya apapun yang kita lakuin itu teman-teman memikirkan masa depan juga nih ya, masa depan yang selalu, karena kita akan selalu berjalan menuju ke sana, kita nggak ada berhenti tahun 20 situ dulu nih, pasti kita akan lanjut terus tahun depan. Kalau nggak sekarang untuk membentuk kebiasaan untuk sehat, kapan lagi? Yo, thank you coach buat waktunya udah mau sharing ke sobat-sobat SHJ. Nah, biasanya di video kita ada closing statement. Jadi itu ntar aba-aba dari aku nanti bakal ngomong selalu ada jalan gitu bareng-bareng. Ke Fitbit Jakarta. Itu nanti aja itu nanti. Oke, sorry. Buru-buru banget guys. Komersil. Ya, sama-sama kita katakan selalu ada jalan. Thank you guys and see you on my next video. Bye bye.